Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal baita matabatan linnasi wa amna asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi ja'ala hajjal baiti min sya'ati rukbah wa sarafa wa juhma ila qaitihi fakana dzalika min ni'mati udhma wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khairu man tafa bil baiti aiki dakiran asma'i rabbika al husna. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi wal ba'ihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Fa ya ayuhan nasu ausikum wa nafsi bi nafsi Allah fa inna khairaz zati taqwa wa hiya ni'matan uddatin li yaumil may'ad. Duyufullah wa duyufur rahman yarhamukallah. Pada hari yang penuh rahmat dan maghfirah ini, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, yaitu padang Arafah. Wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang paling utama. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh sekelompok orang dari Najd tentang haji, maka beliau menjawab, Al-Hajjul Arafah. Haji itu adalah Arafah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Di tempat ini Allah akan mengampuni segala dosa bagi siapa saja yang bertaubat. Allah akan mengabulkan segala pinta bagi siapa saja yang memohon. Maka Rasulullah SAW bersabda, Ma min yaumin al-kutubu anayatillahu fihi abada minan nasi min yaumil arafah. Tiada hari yang Allah lebih banyak membebaskan hamba-hambanya dari mereka melebihi hari Arafah. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Jamaah haji yarhamukumullah. Begitu besar bagi sayang Allah yang telah dicurahkan kepada kita, padahal kita ini hanyalah seonggok tulang berbalut daging yang terus membungkus aib dan maksiat di sepanjang tahun. Membaca Al-Fatihah saja belum fasih, salat kerap tidak khusyuk dan malas berjamaah, berzikir hanya di ujung lidah, tidak sampai menyentuh hati. Entah mengapa kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang bisa bersimpuh di tanah Arafah ini. Mungkin berkat doa kedua orang tua kita, kiai-kiai kita, guru-guru kita, tetangga-tetangga kita, fakir miskin di sekitar kita, dan orang-orang yang soleh yang berkenan memohonkan ampun untuk jenis manusia yang berumur dosa seperti kita ini. Saat ini yang terpenting adalah kita berusaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh agar haji kita mabrur dan makbul dan mabrur. Rasulullah SAW sabda, Al-hajju mabrur laisa lahul jaza illallah jannah. Haji yang mabrur tiada balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Qala Nabi makna innahu la yahli lisahibiha min hajaza'in ala takufi ba'dun dunubi la budu an yadkhulul jannah. Qala washabul asyhadu an la hajjal mubarul lazi la yukhalitahu innahu ma ahudu min mirri wa huwa ta'ah. Senada dengan itu Syekh Jalaluddin Al-Suyuti berkata, wa qila huwa mankubalu muqabbal birra wa hum tawabu wa min alamati qalbahu anna yarja'a khairan mimma kana wala yu'adilu ma'asi. Haji mabrur adalah haji yang diterima dan dibalas dengan kebaikan, yaitu pahala. Sedangkan pertanda diterimanya haji seorang adalah kembali menjadi lebih baik dari sebelumnya dan tidak mengulangi melakukan kemaksiatan. Duyufullah rahimahumullah. Jabal Rahmah tidak jauh dari tempat wukuf kita ini, mengandung
pembelajaran yang sangat berharga bagi kehidupan manusia. Dengan melihat kita menjadi teringat sejarah Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa diturunkan dari surga ke bumi atas pelanggaran yang mereka lakukan. Ketika Adam dan Hawa bertemu Allah di surga, Allah berpesan kepada beliau berdua, "Ya Adamu uskunu anta waraujuka jannatu wa kula minha wa da haisu syi'tuma wa la taqraba hadihi syajarataha." Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini dan makanlah makanan yang banyak lagi, baik di mana saja yang kalian sukai, tetapi janganlah kamu dekati pohon itu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 35. Ketika keduanya berdosa melanggar perintah Allah dengan memakan buah pohon itu, Allah menyeru pada mereka berdua, "Alam ahakuma antilkuma syajarata." Bukankah aku telah melarang kamu berdua mendekati pohon itu? Quran Surah Al-Araf ayat 2. Kesan yang ditimbulkan oleh redaksi kedua ayat tersebut antara lain bahwa sebelum terjadinya pelanggaran, Allah bersama Adam dan Hawa berada pada suatu posisi berdekatan, yakni masing-masing tidak jauh dari pohon terlarang. Karena itu isyarat kata yang dipergunakan untuk menunjuk pohon adalah isyarat dekat, yakni hadhihi ini. Tetapi ketika Adam dan Hawa melanggar, mereka berdua menjauh dari posisi semula, dan Allah pun demikian, sehingga Allah harus menyeru mereka, yakni berbicara dari tempat yang jauh. Dan ini pula menyebabkan Allah menunjuk pohon terang itu dengan isyarat jauh, yakni tilkuma itu. Dan kedua ayat tersebut terlihat baik Adam maupun Allah masing-masing menjauh. Tetapi jika mereka kembali bertobat, masing-masing Allah mendekatkan, sehingga pada akhirnya akan berada pada posisi semula. Memang Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni faribun uhibbu wa tadda'i idza da'ani." Jika hamba-hambaku yang taat dan menyadari kesalahannya bertanya kepadamu tentang aku, sesungguhnya aku dekat dan memperkenankan permohonan jika mereka bermohon kepadaku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Duyufur Rahman yarhamukumullah. Kesadaran manusia terhadap kesalahan mengantarkan Allah mendekatkan kepadanya. Pada gilirannya hal itu akan menyebabkan manusia bertobat. Perlu diingat bahwa tobat secara harfiah berarti kembali, sehingga dapat demikian Allah pun akan kembali pada posisi semula. Allah berfirman, "Fatalaqa Adamu min rubbati kalimati fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim." Adam menerima kalimat-kalimat dari Tuhannya, maka dia Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya dia Maha penerima tobat lagi Maha pengasih. Quran Surah Al-Baqarah ayat 7. Ibnu Katsir dalam kitab tafsir bahwa yang dimaksud Adam menerima kalimat-kalimat dari Tuhan adalah ketika Adam berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana jika aku bertobat dan memperbaiki diriku?" Maka Allah berfirman, "Kalau begitu aku akan memasukkan kamu ke surga." Termasuk yang dimaksud dengan beberapa kalimat ialah perkataan Adam, "Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surah Al-Araf ayat 23. Ayat lain senada adalah, "Fa in adtum udna." Jika kalau kamu kembali, kami pun akan kembali. Quran Surah Al-Isra ayat 8. Dan Allah selalu rindu akan kembali manusia kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Allah berfirman, "Iza taqrabu idu ila syirat taqarabtu ilaihi dira'an wa idza taqarraba ila dira'an taqarrabutu minhu ba'a wa idza atani miski ataituhu harolahu."
Apabila hambaku mendekat kepadaku sejangkal, aku mendekat kepadanya. Sehasta bila ia mendekat kepadaku, sehasta aku mendekat kepadanya sedepan. Bila ia sedang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang menemuinya dengan baring. Hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik. Kata taqarrub secara bahasa adalah talabul qurbi, mencari kedekatan. Dengan demikian taqarrub ilaillah berarti mencari kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hajar Al-Asqalani Fathul Bari. Konteks hubungan manusia sesamanya dapat ditarik kesan dari persamaan manusia dengan kata al-insan. Kata ini menurut sebagian ulama terambil dari kata uns yang berarti senang atau harmonis, sehingga dari sini dapat dipahami bahwa pada dasarnya manusia selalu merasa senang dan memiliki potensi untuk menjalin hubungan harmonis antar sesamanya. Jika melakukan dosa terhadap sesama manusia, maka hubungan tersebut menjadi terganggu dan tidak harmonis lagi. Namun manusia akan menjadi ke posisi semula harmonis pada saat ia menyadari kesalahannya dan berusaha mendekat kepada siapa yang pernah ia lukai hatinya untuk meminta maaf kepada